Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah SWT mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kalian ingkar dari kenikmatan tersebut, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kenikmatan yang besar diantaranya adalah kita bisa berkumpul untuk menghidupkan hati kita masing-masing, menguatkan iman, menjaga tekad untuk tetap beramal saleh, menjaga semangat untuk berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya berjalan dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah jalan kebahagiaan hidup yang diinginkan oleh setiap manusia. Tapi banyak di antara manusia berpaling dari jalan yang diridhai oleh Allah SWT, sehingga mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebagaimana yang Allah SWT katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ila akhiril ayat. Allah SWT mengatakan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari agama Allah, dari menjalankan syariatnya, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan nanti akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Sehingga kita berkumpul di sini bukan hanya mengingatkan apa yang kita sudah ketahui dari perkara agama, tetapi juga ibadah. Jadi kita duduk di masjid ini taklim, sesungguhnya ini adalah ibadah, bukan hanya pengetahuan. Kalau berbicara pengetahuan, sekarang kaum muslimin digoyang, ya, digoyang karena munculnya teknologi-teknologi yang memudahkan untuk mengakses pengetahuan, sehingga sebagian orang mengatakan tidak perlu lagi ngapal Quran, ngapal hadis, karena pakai mesin aja sudah canggih. Tetapi ingat, bukan hanya pengetahuan, tapi ini merupakan ibadah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah
wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa yadhkurunallaha fi man 'indah. Tidaklah seorang muslim berkumpul di rumah dari rumah Allah, maksudnya di masjidnya, mentilawahkan Al-Quran dan saling belajar di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka rasa tenang. Berarti di sini ada tambahan iman dengan ketenangan iman yang menguat. Rasulullah SAW mengatakan ala ziyadatil iman, mari kita menambah keimanan. Ternyata bentuknya duduk di majelis ilmu. Berarti ini amal saleh, menguatkan iman, bukan hanya sekedar pengetahuan. Berapa banyak orang mengetahui pengetahuan tetapi tidak bermanfaat karena tidak membahagiakan dirinya dan tidak menjadikan dia mudah mengamalkan ilmu agama yang dia ketahui tadi. Maka seperti yang dikatakan Rasulullah, illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali turunkan pada mereka rasa tenang, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rasa kasih sayang, wa yadhkurunallaha fi man 'inda, dan Allah akan membanggakan orang-orang yang berkumpul di hadapan para malaikat, yang berkumpul dalam rangka mempelajari agama, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ya. Ini yang kita ingatkan agar kita memperbesar syukur kita kepada Allah. Dan ada hal lagi yang sangat besar pahalanya, di antaranya masalah rumah tangga ini. Ya, masalah rumah tangga. Kalau nggak salah judulnya apa ya? Ladang pahala dalam kehidupan berumah tangga, gitu ya. Ladang pahala dalam kehidupan berumah tangga. Ini kalau banyak pahalanya, biasanya banyak ujiannya, banyak cobaannya. Ya, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Dan di Kabupaten Kebumen itu, ya, di pengadilan agama, yang mau cerai itu antri, ya, yang mau cerai antri. Ya. Jadi syaitan itu nggak seneng kalau manusia ini banyak pahalanya, ya, nggak seneng. Jadi yang pertama yang mau nikah ditakut-takutin nikah. Padahal kalau nggak nikah sama saja membuka peluang dosa yang besar, yang banyak. Nggak laki, nggak perempuan. Makanya orang yang mau menikah didukung, dibesarin semangatnya, dikuatkan mentalnya. Dan Allah SWT sendiri di dalam hadits qudsi mengatakan, "Thalathun yajibu alayya 'aunuhu, al-katibu yuridul ada, wan nakihu yuridul afaf, wal mujahid fi sabilillah." Rasulullah SAW mengatakan ada 3 golongan manusia yang kata Allah SWT sendiri, aku wajib menolongnya. Yang pertama, al-katibu yuridul ada, budak yang mencicil pembayaran dirinya supaya dia merdeka. Jadi budak itu kalau dalam hukum fikih dia lebih dekat kepada binatang atau barang, tapi para ulama mengatakan lebih dekat binatang. Bentuknya manusia, seperti kita sama, cuman karena secara hukum dia tidak memiliki diri sendiri, dia bisa dijual, ya, maka ini keadaannya mirip seperti binatang. Binatang kan bisa dijual, tidak memiliki dirinya sendiri, gitu. Walaupun ada perbedaan antara budak dengan binatang. Budak tetap wajib sholat, puasa, taat kepada majikannya. Kalau kabur diancam telah melakukan dosa besar. Itu. Majikannya juga ada anjuran untuk memerdekakannya. Kalau memerdekakan maka pahalanya besar. Maka bagi budak yang ingin
memerdekakan dirinya dan dia membayar dengan cara mencicil ya pembebasan dirinya, Allah mewajibkan untuk menolong budak tersebut. Yang berikutnya, orang yang ingin menikah. Jadi di masa kita atau mungkin di masa sebelumnya, orang mau menikah biasanya takut, belum punya pekerjaan tetap, ya, udah punya calon tapi belum punya pekerjaan tetap. Kadang ditakut-takuti, nanti kalau nikah mau dikasih makan apa, ya kan, kamu kan belum bisa ceker, ya, buat sarahan belum ada nih, belum ada gitu, ya, Insya Allah, ya kan. Maka Allah menguatkan, kalau memang dalam keadaan demikian itu dan dalam rangka menjaga kehormatannya supaya tidak terjatuh pada perkara yang Allah haramkan, maka Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk menolong orang tersebut. Wa nakihu yuridul afaf. Orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatan, dan betapa beratnya seorang yang ingin menikah, ya, sehingga ya Allah, ya, menahan rindu, menahan cinta, kadang sampai merusak hati. Karena apa? Tidak kesampaian cintanya, tidak kesampaian cintanya. Berarti yang sudah pada menikah syukurnya harus besar. Berarti cinta antum semuanya sudah kesampaian. Sudah kesampaian apa dereng niki? Sudah? Nikmat nggih? Alhamdulillah. Masyaallah. Niki berkah niki Bapak, ini jawabannya bagus. Ya, berkah. Ya. Cuman syaitan sering goda. Suamimu nggak cakep, suamimu bayarannya kurang, suamimu nggak kaya suami tetanggamu, atau sebaliknya, istrimu rewel, istrimu cerewet, nggak bisa megang duit, duitnya habis terus. Masya Allah. Nah ini ya ancaman setelah melewati tahapan dia bisa berumah tangga. Wa nakihu yuridul afaf. Dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang tersebut. Ya, makanya diperbesar nih para orang yang pingin menikah, ya, kekuatan tawakalnya. Karena kadang berat sekali. Berat nopo enteng nggih? Alhamdulillah berat nggih. Tapi kata saya sing enteng kata saya, tapi mungkin kebanyakan berat. Karena biasanya tatkala menikah rata-rata ya mungkin pekerjaannya belum mapan, ya kan? Ya, belum mapan. Saya dulu pernah mondok ya di Yaman itu, teman-teman saya pas di Yaman itu bingung. Ya bingung nanti nikah gimana gitu, karena kebanyakan belum punya pekerjaan. Akhirnya saya latih deh, gini aja, kamu daripada bingung ya, beli aja ayam potong itu 10 ekor, ayam potong broiler itu 10 potong, kamu beli, piara di kerdus. Nah kamu kalau datang ke calon mertuamu ditanya, ya usahamu apa? Ternak ayam potong, ya kan, ternak ayam potong. Kamu nganggur? Enggak. Kamu udah punya kerja? Udah. Punya usaha? Udah gitu. Usahamu apa? Ternak ayam potong. Nah, ya sudah, nggak apa-apa, tak terima jadi menantu saya. Nah, sudah jadi mertuanya ya, katanya kamu ternak ayam potong, ayamnya mana? Ini. Lo kok cuma 10 lah, ya kan ayam kan? Lo kan sedikit ya, ini ternak juga gitu. Nah, sebenarnya udahlah, jangan sedih. Karena Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang tersebut. Berikutnya, wal mujahid fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kita doakan saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang mendapatkan kemenangan ya. Ya betul-betul berdoa ini. Jangan terbawa kepada pemahaman oh ini ada kelompok ini, jangan ya. Ini kita fokus kepada saudara kita
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang bersaudara itu adalah apa? Orang beriman itu saudara. Ya, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu bis-sahri wal huma. Permisalan seorang mukmin di dalam kasih sayang mereka dan persaudaraan mereka seperti satu tubuh. Apabila ada yang sakit, maka organ tubuh yang lain saling memanggil dengan demam dan panas, sehingga betul-betul terasa kebahagiaan kita juga seakan-akan terpangkas karena mendengar saudara kita yang sangat menderita, ya, baik muslimin Rohingya, ya kan, yang ngungsi, ya, atau Palestina atau yang lainnya. Makanya kita saat ini misalnya dalam keadaan susah, ya, kita ternyata masih bahagia. Nggih napa mboten? Nggih, mboten diganggu, nggih mboten. Mboten ngungsi, bisa pengajian, Masya Allah. Jadi kalau ada bisikan itu memang dari syaitan. Ya, inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fakhsya. Sesungguhnya syaitan menjanjikan engkau dengan kefakiran dan memerintahkan engkau untuk berbuat keji dan mungkar. Ini ditepis ini, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Jadi orang yang sudah berkeluarga, ancaman yang sangat mengintai, perasaan serba kurang. Nih, perasaan serba apa? Kurang. Yang paling merasa kurang itu biasanya suami atau istri? Biasanya istri. Pak, entong apane duite mbak wingi 500 wis entong nya 500 maning entong maning nya 500 maning entong maning pira-pira entong, ya, pira-pira apa? Entong. Dan jadi bapaknya bisa kerja apa sih, Pak? Nah, ini tatkala dikejar terus dan ini nggak kuat, si istri kadang ngomong kayak gini, Pak, nyontek mang Malaysia bayar, Pak. Nah, lah Malaysia bayarannya kurang akeh, ya wis Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, ya. Lah itu biasanya awal, ya, duitnya nggak kembali, nanti rumah tangganya bubar, ya. Kadang pulang nggak bawa duit tapi bawa anak, anaknya bukan wajah Indonesia, ya kan, wajah luar negeri. Ya Allah, astagfirullah. Ini syaitan ini di dalam menghancurkan rumah tangga. Makanya kalau ngadepin kesusahan ekonomi, bangun kepercayaan. Pak, aku gemen urung kenal jenengan, sikin jenengan jadi bojoku. Gemen jenengan usahane kaya kaya, sikin jadi bojoku usahane ya kaya kiye. Aku ridho, Pak, ora apa-apa. Kayak gitu seharusnya, ya. Jangan ngancam malah pingin kemana? Malaysia. Kayak kita meng Malaysia bayang, Pak. Jangan, sabar, ya. Kita bukan pengungsi, kita nggak diganggu yang lainnya, masih di negeri sendiri. Nah, ini ya celah-celah dari syaitan, celah-celah dari syaitan. Makanya ya, ibadah yang panjang, ibadah yang lama, ibadah di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini ujiannya pagi, siang, sore, malam, tiada henti, ya. Makanya yang menjadi pembahasan sebelum masuk rumah tangga ini niatnya baik, diharapkan tatkala menjalani rumah tangga ini dibangun di atas taqwallah. Dibangun di atas apa? Taqwallah. Dibangun di atas cinta atau di atas taqwallah? Nah, biasanya cinta, ya kan? Karena cinta kemudian menikah, ya kan? Sebelum menikah sudah halu duluan, ya kan? Sudah halu duluan. Bayangannya ya Allah, ya kan? Masya Allah. Nggak laki nggak perempuan, halu. Tapi kalau nggak cinta, kalau nggak takwa, biasanya rumah tangganya ini bubaran. Ya, ini saya amati, ya, muda-mudi yang
bahasa masyarakatnya itu pacaran, ya. Pacaran itu berteman tapi belum suami istri nih, ya, sohibah kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pacaran. Itu kayak sehidup semati. Ternyata ada yang baru anak satu cerai, padahal cintanya kayak apa waktu pacaran. Punya anak 2 cerai, bahkan punya anak 5 cerai. Coba, kok bisa cerai? Kenapa? Tidak perhatian terhadap takwa. Tidak perhatian terhadap apa? Takwa. Dan kalau cerai ini berhasil, maka pahala-pahala yang akan didapatkan di dalam rumah tangga buyar, hancur berkeping-keping. Ya, kebaikan terhadap istri nafkah pahalanya hilang, ngajak istri tahajud pahalanya hilang, mendidik istri pahalanya hilang, hubungan kekerabatan dengan keluarga istri pahalanya hilang, kekuatan menahan lisan untuk menyakiti istri pahalanya hilang. Karena suami terkadang marah sama suami, tapi ingat, ini istri Masya Allah ladang pahala, ditahan, gak jadi marah. Kadang mungkin marah sama suami, tapi ingat, suami ini jalan menuju suami ini jalan menuju surga atau menuju neraka? Seharusnya surga, ya, iya, harusnya surga, walaupun terkadang bisa menjadi jalan menuju neraka, tapi secara umum jalan menuju surga bagi orang yang beriman. Tatkala pisah, maka pahala ini hilang. Nah, inilah berarti ini sebagai penghantar tergambar betapa dalam rumah tangga itu penuh dengan pahala. Pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi pahala tak isinya, ya. Dan ini tidak bisa diraih kecuali bagi mereka yang menikah. Jadi kalau yang nggak menikah, bisa nggak melawan pahalanya orang yang menikah? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi orang yang tidak menikah tidak bisa melawan pahalanya orang yang menikah, kecuali kalau tidak menikahnya karena uzur. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dalam keadaan belum menikah. Imam Nawawi meninggal dalam keadaan belum menikah. Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan belum menikah. Mungkin karena kesibukan, karena uzur. Tetapi kalau tidak ada uzur, Imam Ahmad pernah mengatakan, jikalau aku tahu umurku tinggal 6 hari, aku akan menikah. Tinggal berapa? 6 hari. Karena aku tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan membujang. Berarti kalau kita simpulkan semacam ini, nih ya, ini kita simpulkan pengajian, ya kan? Kita simpulkan. Misalnya, kalau bahasa kampung itu ada perawan tua, perawan tapi umurnya 60 tahun. Kira-kira nikah saja apa nggak usah nikah? Perawan tua loh, nikah saja. Kenapa kok nikah saja? Habis tua ngapa? Kenapa ya coba? Pahala. Ada bujang lapuk. Wah, perawan tua tadi bujang apa? Lapuk. Lapuk artinya apa ya Pak? Lapuk. Lapuk loh, bujang lapuk. Wis kropos, ya. Bujang wis kropos. Ibaratnya kayu wis akeh bribike karo gontenge. Lapuk ini, bujang lapuk, 70 tahun, 80 tahun, coba, Masya Allah, masih bujang loh. Nikah apa nggak nikah? Nikah. Kenapa kok nikah? Arep ngapa? Mbak nikah, wis tua, mambu pacul, mati bae mbak, dadak bojo. Wis tua bae mikir bojo, separak pacule. Kenapa kok arep nikah? Pahala. Ada satu kisah nih, nyata, ya, pas tahunya ini, baru tahunya ya, bukan percaya Yaman aja ya, karena tahunya pas saya di Yaman itu ada bujang tua, kakek-kakek, jenggotnya panjang, gede besar, tinggi orangnya, tapi belum menikah, mungkin sekitar umur 70 tahunan atau 80 tahunan. Dan kalau kita katakan zawajakallahu bikra, semoga Allah menikahkan engkau dengan perawan,
ya Allah bersyukurnya luar biasa, bersyukur, pengin banget ya Allah, pengin banget menikah. Umurnya sudah berapa? Sekitar 70 atau mungkin lebih, udah sepuh sekali, udah putih semuanya. Ya Allah, makanya jangan putus asa untuk meraih pahala dengan ladang apa? Pernikahan. Berarti yang sedang menikah dan rasanya sulit mempertahankan pernikahan, cinta yang dulunya membuat halu kemudian seakan-akan kehidupan, ya, musim kemarau kemarin panas, ya, panas ya Allah, rumah tangga saya panas. Lihat wajahnya kayak lihat panci gosong. Oke. Istriku ya Allah, balang ya. Istrinya lihat suaminya kayak ya Allah ini, ya kayak satpam yang lagi ngusir orang. Ya Allah, rasanya yang ada cuman cerai. Ya Allah, ini sebenarnya kayak gini cepat dibuang. Kenapa cepat dibuang? Kalau tidak dibuang dan kalau sampai kesampaian cerai, pahala yang biasa dia dapatkan bubar gitu loh. Golet bojo maning angel, ora lanang ora wadon. Angel apa gampang Pak golet bojo? Wong wadon akeh ngewake, tapi bareng digolet dening langga nggih kan? Nggih kan? Wong lanang ya akeh barang golet dening angel. Mulane kadang orang nemu-nemu, akhirnya bahasa Jawa nih teklek kecemplung apa Pak? Kalen nggih mboten? Ketimbang kolet alumum kalen nggih. Berarti yang berumah tangga pertahankanlah nggih. Paling disiasati kalau mengalami kebosanan. Ya kadang safar seminggu, rong minggu, sebulan, rong bulan gitu. Itu biar tumbuh rindu. Jadi kalau kumpul terus kadang bosen ya, bosen aku. Jangan ya, dilatih. Ya hadirun azani wa azakumullah, di sini ada ya hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan arasnya, singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya, kirim. Wah. Kerja ya, iblis kerja. Ya kalau nggak kerja ya nggak sesuai targetnya kan main mlebu neraka kabeh. Kayak Israel itu, Yahudi itu kerusakan yang paling parah itu dari sisi agamanya. Ini yang masuk dalam kategori jahdil bala, ya, petaka yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dalam protokolat mereka yang saya baca dulu waktu masih dulu sekali 20 tahun ke belakang atau lebih. Jadi Yahudi mengakui keturunan mereka adalah keturunan Tuhan. Itu yang saya baca dari protokolatnya. Sedangkan selain Yahudi keturunan binatang. Jadi seluruh wilayah, seluruh tempat yang dilewati mereka menjadi milik mereka karena mereka keturunan Tuhan, selain mereka keturunan binatang. Ya kan jadi amalannya rusak ya enggak tentram. Coba kalau waliyadzubillah, saya yakin enggak berhasil. Kalau keinginan mereka ingin menggusur muslimin yang ada di Gaza supaya pindah ke Yaman, supaya pindah ke Mesir dan supaya pindah ke negara lain, mau dihabisin semuanya itu. Ya, kalau saya yakin tidak. Kalau misalnya berhasil, apakah dengan cara itu mereka bahagia? Saya yakin tidak. Karena kebahagiaan itu dengan ketaatan. Seperti tadi ayat yang kita baca, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Enggak bakalan bahagia ini. Nah ini iblis ngirim pasukannya, ayo sebar, ya. Fa'atnahum minhu manzilatan. Kemudian yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling tinggi derajatnya, a'dhamuhum fitnatan, mereka yang paling besar fitnahnya, gangguannya kepada manusia. Yaji wahaduhum, datang salah satu iblis, salah satu bala tentara iblis, laporan kepada iblis, ya,
Fayaqul fa'altu kadza wa kadza, aku telah menggoda fulan sehingga fulan bisa melakukan ini dan ini, mungkin membunuh, mungkin mencuri, mungkin merampok, mungkin memperkosa, mungkin membuat berita gosip dan seterusnya. Ya, fayaqul kadza wa kadza. Fayaqul, tidak dipuji. Fayaqul, kemudian iblis mengatakan, ma sona'ta syai'an, kamu itu belum kerja kamu. Walaupun sudah bisa menggoda orang, akhirnya membunuh, mencuri, kamu belum kerja kamu. Qala thumma yaji'u ahadum, kemudian datang salah satu utusan iblis tadi, bala tentaranya. Fayaqul, kemudian laporan, ma taraktuhu, tidaklah aku tinggalkan orang yang saya goda tadi, hatta faraqat, sampai pegatan. Sampai apa? Pegatan, cerai. Di sini bahasanya pegatan apa cerai? Nah, kalau tempat saya pegatan, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Merdeka, saya pegatan. Hebat orang pegatan. Kalau menurut saya enggak pegatan. Makanya kalau ada orang mau pegatan sama saya mesti tahan. Masya Allah, banyak orang yang konsultasi ke saya tentang masa Ramadan, banyak sekali. Dan sama saya jangan pegatan gitu. Tatkala saya mengarahkan supaya jangan pegatan atau menempuh cara yang lebih baik sebelum pegatan, supaya nanti tatkala masuk rumah tangga lebih nyaman lagi, waduh langsung marah-marah semua itu. Ya Allah, marah-marah. Bahkan ada yang nantang sama saya, padahal konsultasi nangis-nangis. Tak blokir Ustaz, antum. Ya Allah, saya kan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Marah itu. Ya Allah. Jadi kalau sudah pegatan terasa merdeka. Sebenarnya ini lagi murup kenang syaitan. Okay? Murup kenang syaitan. Pas arep bojo halu, barang wis bojo semangat pegatan. Okay. Naudzubillah min dzalik. Kontrol, mau nikah kontrol. Ya, harus karena iman dan takwa ya. Memang ada cinta dan sebagainya, tapi iman takwa penting. Lah kalau mau pegatan coba direnungkan, dipikirkan, jangan pegatan dulu lah. Karena laki-laki ya kurang lebih seperti itu. Perempuan juga kurang lebih seperti itu. Adakah laki-laki yang sempurna? Tidak ada kan? Ana sing ganteng jebule ngorokan. Ana sing ayu jebule ora bisa kerja, bisane mung dandan tok. Iya betul. Ada seorang laki-laki tiba-tiba konsultasi sama saya. Cerita seperti ini. Saya dulu punya istri. Istri saya nggak begitu cantik, jilbaban dan seterusnya. Karena saya merasa kurang cinta, akhirnya saya menikah lagi, ya, dapat istri baru. Istri saya yang baru ini disebutkan kayak tokoh lah, artis gitu. Disebutkan namanya. Pokoknya luar biasa lah. Ternyata setelah dia menikah dengan wanita yang seperti itu tadi, dia merasakan tidak ada apa-apanya. Dan dia ingat istrinya yang tadi yang kurang menarik. Jadi Masya Allah, tetap ada nilai minnya. Manusia itu nggak plus semuanya, ada minnya. Sing kuat ngorokan, sing orang ngorokan beban, sing ora beban orang ngorokan orang duite gitu ya Allah. Ya mumet kayak gini ya kan, wis gogo pinter dan sebagainya, urung bisa maca Quran ya Allah, pak segagar maca Quran, sing gogo dan ya ada aja kekurangannya. Dan dari sisi kekurangan ini dikompori terus sama syaitan, dikompori terus supaya bubaran. Ngeri sekali pokoknya, ya ngeri sekali. Masalah rumah tangga ini ngeri sekali, karena nanti kalau pecah, pahala-pahala tadi yang sudah disebutkan tadi bubaran semuanya. Ya, fayaqul, ma taraktuhu hatta faraqat bainahu, dan tidaklah aku tinggalkan dia kecuali dia telah cerai antara dia dengan istrinya. Dan banyak loh, maaf, laki-laki menyebabkan perceraian istri orang. Lo kok tahu? Konsultasi ke saya, Ustaz, saya apa ini dosa saya dulu ya, saya ini sampai dia cerai sama suaminya. Nah, terus kamu gimana? Ya sudah cerai, dia nggak bisa nikahin. Oh, dia sendiri udah punya istri kok. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, itu sebenarnya halu itu, ya,
Kata orang kan, kalau lagi jatuh cinta seakan-akan dunia milik berdua, ya kan? Maksudnya lupa Allah. Ya, tatkala benci, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, akhirnya nih berhasil iblis nih. Ya, sampai dia, ya, dan istrinya cerai. Kemudian iblis fayudnihi minhu, kemudian mendekatkan balantaranya tadi yang sudah menggoda sampai cerai tadi. Fayaqul ni'ma anta, kamu paling hebat. Karena kalau sudah cerai, anaknya yang nggak keurus, dianya yang nggak keurus. Ya Allah, ya Rabbi, lah target hidup itu apa? Target hidup itu apa? Halu. Kadang orang kejebak target itu halu, padahal yang namanya, ya, kenikmatan dunia itu dengan sesuatu yang sudah diukur. Kita makan durian, 1, rasanya enak apa enggak? 2, enak. 3, sampai 1 keranjang sekali makan, enak apa enggak? Masuk PKU, ya kan? Iya, coba aja kalau antum nggak percaya, antum beli durian 1 kol itu, beli semua, makan sendiri, masuk PKU insya Allah. Itu sama pada kenikmatan yang lain, memang dibatesin. Maka jangan ketipu. Ya, tatkala cinta dunia milik berdua ala dusta, ini syaitan itu. Ya, jadi syaitan itu, ya Allah, perjuangannya menghancurkan kebaikan-kebaikan yang tertata yang dibangun di dalam rumah tangga itu, ya, dengan cara-cara semacam itu. Bil hadirun azani wa azakumullah. Kita akan bahas, ya, bahwasanya dalam berumah tangga tadi betul-betul sebagai ladang pahala. Ya, kalau di kitab-kitab banyak sekali ini, ya, dalilnya. Di antaranya adalah, ya, yang pertama yaitu pahala memberikan nafkah. Ya, nafkah ini. Di sini yang pertama dikedepankan nafkah. Sebenarnya bisa aja yang lainnya. Ya, nafkah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'zamu ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Masya Allah. Ini kaum pria harus paham urutan kaidah ini. Harus paham. Ya, harus apa? Paham. Coba kita terjemahkan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan 1 dinar yang dibelanjakan untuk budak, 1 dinar yang disedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar yang dibelanjakan untuk keluargamu. A'zamuha, nah ini tadi yang fisabilillah, mana tadi? A'zamuha ajran alladzi anfaqta 'ala ahlik. Tadi ada hadis, ya. Yang pertama fisabilillah, kemudian raqabah. Yang pertama tadi 1 dinar di jalan Allah, 1 dinar untuk budak, 1 dinar untuk orang miskin, dan 1 dinar untuk keluarga. Yang paling besar pahalanya adalah untuk keluarga. Ya, biasanya orang membelanjakan harta untuk keluarga atau untuk yang disenangi. Nah, ini kan pertanyaan nih. Ya, biasanya orang membelanjakan harta untuk keluarga atau untuk yang disenangi. Senangi, senengnya mancing. Pak, nggo bojone bisa urung. Paling 50.000, sing nggo mancing pira? 100. Kadang cinta sama orang lain, apakah teman atau apa, kadang istrinya cuma misal dikasih 50.000, temannya yang dicintai 100.000. Sering dialokasikan kepada orang yang dicintai. Ini karena apa? Tidak karena iman.
Nah, yang demikian ini sering menimbulkan petaka. Jadi kalau misalnya anaknya nggak diberi nafkah sesuai dengan haknya, istri tidak diberikan nafkah sesuai dengan haknya, ini nanti akan menimbulkan berbagai macam problem ini. Ya, memang ceritakan nih penghasilan saya segini nih. Ini untuk anak sekian, untuk dirimu sekian, untuk diriku sekian. Untuk hobi saya nggak ada. Ini saya dulu punya hobi, misalnya olahraga. Sekarang anggaran untuk olahraga nggak ada. Saya dulu hobi touring, misalnya untuk beli bensin nggak ada, sudah buat kamu semua. Tatkala misalnya istrinya mendapatkan sedikit, tapi tahu memang sudah sesuai dengan kemampuan suaminya, istri tenang. Tapi kalau misalnya tahu suaminya penghasilannya banyak, ternyata untuk dirinya sedikit, ini sering menimbulkan apa? Petaka. Dan sisi yang lain, perhatian terhadap keluarga ini ternyata mendatangkan pahala yang lebih besar. Bayangkan ya, tadi kan pertama di jalan Allah, ternyata lebih besar lagi dengan keluarga. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi dirimu sendiri. Dirimu sendiri, ya. Misalnya anak kita butuh duit, mertua kita butuh duit, ya, duit kita cuma 100.000, anak kita butuh duit 50.000, istri kita butuh duit 50.000, mertua kita butuh duit 200.000. Padahal uang kita berapa tadi? 100.000. Untuk kemana dulu nih duit nih 100.000 ini? Ke mertua atau ke anak atau ke istri? Anak dan istri. Lah mertua gimana? Nah, memang di sini ada pembahasan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Diri kalian di sini meliputi diri kita, istri dan anak. Itu diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian, ya mertua gitu. Tapi biasanya kalau kadang orang menikah yang lebih diperhatikan malah siapa? Mertua biasanya. Karena terbawa cinta dia sama anaknya mertua, sehingga terkadang lebih menguatkan mertua kadang dibandingkan orang tua dia. Kontrol di bidang seperti ini menjadikan perbedaan pahala yang diterima. Ya. Makanya sebenarnya hidup ini manajemen pahala. Loh kok manajemen pahala? Ya, kan kita masuk surga di antara sebabnya juga dengan pahala, dengan amalan. Nah, kalau kita tidak punya manajemen kayak gini, salah. Kalau salah ya tadi ada dampak-dampak yang langsung mengenai kita. Ya. Ini jadi pembelanjaan nafkah yang paling besar pahalanya kalau diberikan kepada keluarga. Jadi kalau kita punya hobi, ya sisa duit itu, ya. Atau mungkin untuk yang lain, mungkin kita punya hajat, sedekah ataupun yang lainnya, pertama apa? Keluarga dulu. Ini nafkah yang diberikan kepada keluarga pahalanya paling besar. Tetapi di sini disyaratkan nafkah belanja yang mendatangkan pahala ini adalah dari hasil yang halal. Makanya jangan tergoda pekerjaan tapi haram. Ya. Pekerjaan yang paling gampang, kelihatannya mentereng tapi haram. Ya. Ini tahu sekali pekerjaan yang haram, ya. Yaitu bank titil, ya. Bank titil, mindring atau bank ucek-ucek, bank harian. Oke, ngertos kan bank harian? Wah, itu kayaknya legal. Tapi secara tinjauan halal apa haram? Haram. Bakul duit. Ya, biasanya kan rapi, ya kan? Sebagainya gitu.
Kadang nggih sing riba-riba nggih. Wah, ngeri itu. Ya. Naudzubillah, ya. Nah, ini kalau untuk memberikan nafkah pada perkara yang haram-haram, korupsi dan sebagainya, mencuri, zina dan sebagainya, ini enggak dapat pahala. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Maka tetap sabar, jangan cari rezeki yang haram walaupun kelihatannya legal. Jadi yang legal belum tentu halal, ya kan? Lu aku kan orang nyolong, aku kan orang nipu. Nah kan aku ngutangi, aku kan udah lintah darat, aku kan koperasi gitu. Ah ini, ya hati-hati nih, hati-hati, ya jangan ngasih makanan yang haram untuk keluarga. Itu sama saja ngasih api neraka, ya ngasih api neraka ke dalam perut-perut keluarga. Waliyadzubillah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di antara pahala yang lainnya, ya, di dalam berkeluarga, di antaranya adalah muasyarah bin nisa atau bil ahl, yaitu pergaulan suami istri. Ya, jadi memang nikah itu artinya jima. Ya, jadi orang siap nikah itu maknanya sebenarnya siap untuk jima, ya kan? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innalahu wija. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapakah di antara kalian yang sudah ba'ah. Ba'ah itu ada yang menafsirkan artinya ya mampu jima, ada yang mengartikan ya mampu nafkah dan seterusnya. Tapi yang benar sebenarnya ya memang nikah itu penghalalan perkara yang haram. Ya, penghalalan perkara yang haram. Pokoknya kalau belum ada akad itu semuanya haram. Megang tangannya halal apa haram? Padahal bukan mahram? Haram. Walaupun banyak orang yang menghalalkan. Pak bonceng, arep mung disi, yuk. Aku arep mengwarung kae. Jinan kang di pak, kayak kang sawah. Bukan mahramnya. Yang ini bapaknya dari sawah, ini yayunya maksudnya orang kampung mau ke warung boncengan. Halal apa haram? Haram, bukan mahramnya kok. Tapi ini sering dianggap apa? Halal. Apalagi kalau teman pekerjaan, ya kan, sama kerja di kantor, ya kan? Bukan mahram itu. Tapi kayak halal, ya kan? Rapat bareng, belanja bareng, ya kan? Kadang sekolah yang ikhtilat, yang campur laki perempuan sama temennya, halal apa haram temennya yang perempuan tadi? Haram. Jadi kadang pendidikan yang campur laki perempuan itu melatih untuk tidak menganggap yang haram itu haram. Ya, sing haram itu lingger ngantekan manak. Nah, ke anakmu di nikah nama pak? Iya, nang apa? LKMD. Ya, LKMD. Syakir tahu artinya LKMD? Ngertos betul pak? LKMD lamar keri meteng disit. Nate mirang niki, ini istilah dulu ini. Jadi perlawanan terhadap zina di masa kita menurun. Dulu itu saya masih ingat bagaimana di pengajian-pengajian dikatakan wala taqrabuz zina fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Kalian jangan deket-deket zina. Jangan deket-deket zina. Laki perempuan itu kayak bensin sama api. Perempuannya ya bensin, laki-lakinya ya api, atau sebaliknya. Cuman gayanya yang beda-beda aja. Gayanya tok yang beda-beda itu. Si laki-laki penasaran, ya kan? Si perempuan kasih kode gitu loh. Ini janjinya pada baik ini. Lanang waktu pada baik. Ya.
Makanya di dalam syariat kamu jangan deket-deket zina. Alas, SMS-an dan sebagainya rasanya beda kan? SMS-an yang ada rasanya dengan yang tidak ada rasanya, tatkala membaca tulisan gak ada orangnya, rasanya beda apa sama? Beda, cuma tulisan doang. Nah ini, Masya Allah, ya. Sehingga tatkala dia menikah, kelihatannya sepele, pahalanya besar. Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, potongan hadisnya, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian ini ada pahalanya. Pada kemaluan loh, sebagai sedekah. Memang perempuan kelihatannya nggak butuh, tapi dia punya hak. Sepekan lah perempuan itu, ya. Kalau waktu paling lama 4 bulan. Kalau 4 bulan nggak dikasih jatah, dikasih alternatif tuh, tetap dinikah atau dicerai. Jadi perempuan itu tidak boleh digantung. Istilahnya ila. Ila itu ora dipegat, tapi ora diwehi nafkah batin gitu loh, digantung. Lah kalau lebih dari 4 bulan nggak boleh lebih. Kalau memang kamu mau tetap menjadikan dia sebagai istrimu, jadi nafkahi batin. Wong dia nggak minta, ya perempuan nggak minta, kamu sadar sendiri, dia akan kasih kode-kode. Ah, bapakku kurang ajar lah. Dan apa sih lah, aku wis mesem, orang nyelingak, aku wis kayak kiye, orang butuh kepriwe karpe janjane. Nah, muring-muring nanti, ya kan? Nah, kalau istrinya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, tatkala ditanya kepada oleh siapa itu? Salman, akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abu Darda. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, wa kana Ummu Darda mutalabbidzatan, dan bahwasanya Ummu Darda itu halai syarat dandan dan sebagainya, berdandan. Akhirnya Salman ini bingung, ini kok perempuan gak dandan ini kenapa? Dia ditanya, masya'nuki ya Ummu Darda, ini keadaanmu kayak gini kenapa wahai Ummu Darda? Kemudian Ummu Darda mengatakan, inna, ya, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, sesungguhnya saudaramu Abu Darda tadi itu enggak butuh dunia. Sakit dipun pahami, sesungguhnya saudaramu Abu Darda enggak butuh dunia. Asakir sakit paham, asakir. Coba bayangan kita, sesungguhnya Abu Darda itu enggak butuh dunia, padahal maknanya sesungguhnya Abu Darda itu sudah enggak butuh aku gitu loh. Kan yang namanya perempuan kan enggak mau terang-terangan. Gengsi, riku, taunya kamu tahu sendiri lah mas, gitu. Lihat dari wong lanang yang mandan cerdas-cerdas sedikit gitu loh, aja mandan bloon banget. Wong ini sudah ngasih kode-kode kok. Kapan mas datang ke rumah? Bapakku udah nanya. Ah ini kode-kode nih, meminta dinikah nih. Ah, ya kan? Wah ini udah kasih kode-kode. Lah akhirnya dia mengatakan sesungguhnya saudaramu Abu Darda nggak butuh dunia. Maksudnya Abu Darda itu nggak butuh aku dibiarkan begitu saja. Nah makanya tadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya, pernah istri Rasulullah diilah sama Rasulullah 1 bulan, itu pun ngedrop, itu luar biasa, ngedrop sekali. Rasulullah nggak ngajak bicara Aisyah radhiyallahu taala, ngajak bicara Hafsah. Para sahabat juga bingung, ini Rasulullah kenapa ini kok sampai murung kayak gini, bingung ini. Gak ada yang berani nanya. Habis sholat langsung pulang, habis pulang, bingung. Gak ada yang berani. Akhirnya yang berani bertanya adalah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, apakah Hafsah bintu Umar yang menyebabkan engkau seperti itu ya Rasulullah? Bukan. Apakah engkau telah menceraikan istrimu ya Rasulullah? Tidak. Kalau memang Hafsah bintu Umar yang menyebabkan kamu seperti itu, tak penggal lehernya ya Rasulullah. Tidak. Ternyata Rasulullah itu mengilah itu artinya ya menghukum perempuan. Jadi perempuan kalau dihukum dengan tidak diajak ngobrol, tidak diajak bicara, itu tersiksa dia itu.
tersiksa. Jadi perempuan itu makhluk misteri bagi laki-laki. Ya, jadi ya pengen ditakoni, pengen dieman, kadang dieman kesannya kayak orang butuh. Janjane ya seneng. Masya Allah cantiknya. Wah, cantik apa? Bisik. Ya Allah, kok enak banget masakannya sih, gimana nih? Wah, biasa. Hatinya seneng. Tapi kalau ngomong kasinan, mambu. Nah, itu sakit ya. Ya, ini perempuan ya. Sudah. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan salah seorang istri antara kalian ada sedekah, membahagiakan hatinya, menenteramkan jiwanya dan seterusnya. Lah, tatkala yang demikian ini kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya? Jima' tadi, ya. Wa yakuna lahu fi ajr, apakah di situ ada pahalanya? Heran loh. Kayak gitu kok ada pahalanya? Heran kan? Sahabat heran. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan pemahaman mafhum mukhalafahnya, makna kebalikan dari perkara tersebut, dengan pertanyaan, ara'aitum, apakah pendapat kalian, law wada'a fil haram, apabila dia letakkan pada perkara yang haram. Perkara yang haram apa? Misalnya ke binatang, halal apa haram? Haram. Ke istri orang, halal apa haram? Haram. Dengan tangannya sendiri atau dengan yang lainnya sehingga syahwatnya tersalurkan, haram. Yang halal cuma dua. Pertama apa? Istri, yang kedua budak. Ya. Lebih daripada itu haram semuanya sudah. Haram semuanya, selain lebih istri dan budak. Misal, udah punya istri 4, masih kurang, caranya gimana? Nambah istri lagi boleh? Aduh, istrinya 4 nih, masih kurang nih, gimana nih caranya? Budak, ya kalau punya budak 10 masih kurang, cari jalan lain, ini sudah haram. Jadi memang Allah memberikan kebaikan dengan sangat banyak sekali. Misalnya ada seorang suami, istrinya 1, istrinya berapa? 1, ya, ngasih jatah ke istrinya sehari sekali. Kira-kira istrinya bagaimana? Mas kurang gawean temen sih, kayak baik gaweane, ya kan? Ini kadang istri nggak mudeng nih. Orang yang beriman, orang yang bertakwa ini tidak mau meletakkan pada perkara yang haram. Ya udah, menjadi konsekuensinya. Sabar nih kalau menjumpai suami yang seperti itu. Ya, menjumpai suami yang seperti itu ya sabar. Kayak gitu kan. Kalau laki-laki kan nggak turun ya kan. Udah sepuh masih tetap semangat. Kalau perempuan biasanya kalau sudah punya anak banyak, sepuh, menurun ya kan. Nah ini kalau menjumpai seperti itu gimana? Ya sabar. Walaupun ada di antara suami yang kemudian menurun cintanya, nggak peduli, masa bodoh. Ini semuanya butuh fikih supaya sama-sama mendapatkan jalur pahala. Jadi Rasulullah SAW tatkala ditanya, ya Rasulullah, apakah kita mendatangi syahwat kita mendapatkan pahala? Ditanya, lah gimana kalau kamu letakkan pada perkara yang haram, dapat dosa nggak? Ya dapat dosa jelas. Berarti kalau meletakkan kepada perkara yang halal, pahalanya besar? Ya besar. Kamu memberikan ketenangan, kedamaian, ya, dan hal-hal yang lainnya. Ini pentingnya takwa dalam rumah tangga. Jadi bukan hanya sekedar apa tadi? Cinta. Kalau cinta mah kekuatannya lemah, ya. Kekuatannya apa? Lemah. Yang tadinya cantik jadi nggak cantik, ya kan? Yang tadinya banyak duit nggak banyak duit, ya. Sedangkan suami biasanya meningkat. Jadi laki-laki itu, ya, kata pengamat, itu kayak istilah tua-tua keladi, ya. Tua-tua apa? Keladi. Semakin tua semakin menjadi, maksudnya kan laki-laki nggak ada istilah tua ya, bertambah pinter, bertambah otaknya, dan terus dengan belajar sebagainya meningkat terus, masya Allah. Perempuan menurun, ya.
menurun. Maka tatkala laki-laki ini yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya bodoh jadi pintar dan sebagainya, derajatnya tinggi, meliuk-liuk, karirnya hebat, kadang sama istrinya sudah nggak selera. Kalau hanya sekedar cinta, waduh nggak cinta. Tapi kalau takwa, ini hak istri diberikan haknya, ini ketenangan istri diberikan haknya, dan dia tidak peduli dengan apa yang Allah berikan dari keutamaan setelah dia menikah, karena bukan hanya tadi ya lahdun nafsi, tetapi ketakwaan, sehingga tatkala mendatangi istri maka mendapatkan pahala. Dan masih banyak lagi pembahasannya, diantaranya tolong menolong dalam masalah ibadah ya, tolong menolong dalam masalah ibadah, kemudian juga tentang masalah pendidikan anak, juga masalah yang lainnya ya, masalah akhlak yang baik ya. Tolong menolong dalam masalah ibadah, si suami membangunkan istrinya tahajud, hadisnya banyak, praktek di kalangan salaf banyak. Atau istri mengingatkan suaminya untuk tahajud, untuk ngaji, untuk bertakwa. Pendidikan anak sebagaimana yang kita ketahui ya, bahkan di dalam Sahih Adabul Mufrad ada mayit bertanya kepada Allah, ya Allah, kok saya diangkat derajatnya ya Allah? Kenapa? Padahal saya sudah mati, saya nggak bisa beramal. Ini istighfar anakmu. Jadi mendidik anak yang soleh, dampak konkretnya seperti itu. Dampak yang lainnya sangat banyak ya. Dan kemudian pertemanan yang sangat menakjubkan, dan tidak ada pertemanan yang lebih menakjubkan daripada pertemanan antara suami dan istri ya. Tidak ada persahabatan yang lebih menakjubkan daripada persahabatan suami istri. Para hadirin, udah ada yang pernah punya teman akrab waktu masih kecil? Ada? Ingat? Bertahan sampai berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Paling begitu. Setelah itu sudah lupa. Bahkan dengan kakak dan adik lupa. Ya kan, udah sibuk adik di sana, kakak di sana, udah sibuk masing-masing. Tapi kalau suami istri, coba masya Allah, kamu nikah umur berapa? Umur 20. Istri kamu waktu itu umurnya berapa? 15. Sekarang umurmu berapa? 78. Istrimu berapa? Ya sudah, tinggal kuring aja. Masih terus, kadang ini sudah 90, ini masih terus, masya Allah. Persahabatan yang sangat menakjubkan, persahabatan dalam rumah tangga ini ya. Makanya perhatian, jangan sampai syaitan menyelinap dan menghancurkan pahala yang sudah ada ya. Pandai-pandai menyelesaikan masalah rumah tangga ya, jangan masalah ekonomi, masalah macam-macam ini sering ya menjadikan seakan-akan rumah tangga yang membikin iblis nggak pernah tidur ingin menghancurkan berhasil. Jangan, nggak laki nggak perempuan, dijaga, dirawat, karena ini ladang pahala ya. Bahkan ada seorang sahabiyah ya, tatkala suaminya meninggal ya, ingin dinikah sama Muawiyah, dia tidak mau ya. Ternyata dia akhirnya tahu ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seorang wanita bersama suaminya yang terakhir di dunia. Saya ketipun pahami para hadirin, para wanita di sorga bersama suaminya yang terakhir di dunia. Contohnya misalnya ada wanita A punya suami B, si B ini meninggal dunia, kemudian ada datang laki-laki C menikahi wanita A ini ya. Si C masuk surga, si A wanita ini masuk surga. Dia si wanita ini, si A ini besok di surga bersama siapa? Si C, karena dia laki-laki yang terakhir menikahi dirinya. Begitu. Jadi sampai bersabar akhirnya, enggak, saya ingin bersama suamiku di dunia, di akhirat, di surga. Akhirnya dilamar, enggak mau sama suamiku. Dilamar udah. Makanya hikmah dari istri-istri Nabi Muhammad SAW sepeninggal Nabi,
tidak ada yang boleh menikah. Kenapa? Karena istri Nabi di dunia adalah untuk istri Nabi besok di akhirat, dan mereka adalah ummul mukminin. Jadi tidak ada persahabatan yang paling menakjubkan di dunia ini dibandingkan persahabatan suami istri. Ya, moga-moga setelah taklim ini rumah tangga yang sudah ada tambah kokoh. Ya, kalau ada bayangan yang nggak bagus, ya coba dihadapi dulu, misalnya dengan istighfar, dengan doa dan seterusnya. Ya, dipertahankan. Ini saja yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Ini setelah dimatikan. Kalau nggak ada ya sudah.